Ya, mari kita siapkan hati kita, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kita untuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami. Tuhan telah menyertai kami dari rumah kami masing-masing. Tuhan tibakan kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Haleluya. Kau Bapa yang agung, Kau Bapa yang ajaib. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian penyembahan kita, kita katakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau mengasihiku. Kau lembut kemari, Kau lembut kemari. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita katakan Roh Kudus. Roh Kudus Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jalalah kami, penuhi kami dengan kuasa alam maha tinggi. Kita lagi puji penyembahan dan sejemput jemaat untuk berdiri. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jalalah kami, penuhi kami dengan kuasa alam maha tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jalalah kami, penuhi kami dengan kuasa
hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, kami butuh zaman-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Haleluya. Hosana bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Saatnya kami mau bersorak-sorak memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, kita akan memuji Tuhan. Dan pujian penyembahan kita yang pertama kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Masih memuji Tuhan? Ya, kita angkat pujian kita yang kedua yang dinyatakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Selalu menjadi dewa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya.
duduk kembali. Ya, kita akan masuk lebih dalam lagi, yaitu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh, roh, dan jiwa kita untuk kita siap masuk dalam ruang pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau penuhangan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau pun nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita lagi penyembahan ini dari awal, dan saya sebut cuma untuk berdiri. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau penuhangan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu dari kita bagaimana berdoa. Di mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Sekali lagi katakan, pertolongan kami dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Amin Tuhan. Kau penuhangan dan perlindungan, hanya Engkau Tuhan bagi setiap kami. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau
Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab jika Tuhan ada bersama dengan kami tidak takut, kami tidak khawatir, sebab Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap kami dan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat ibadah minggu pagi hari ini. Kami menyadari semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Dan hari ini Bapak, kami rindu untuk mendengar akan firman Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, kami percaya Tuhan sudah bertahta. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Dan saatnya kami boleh duduk diam Tuhan, untuk mendengar akan firman Tuhan. Beri kepada kami telinga seorang murid. Berikan kepada kami hati seperti tanah yang subur, untuk kebenaran firman Tuhan boleh tertanam, boleh berakar, boleh bertumbuh, dan berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau sendiri yang membuat hamba senantiasa Tuhan berada di belakang. Biarlah Tuhan yang senantiasa ditinggikan, dimuliakan. Hanya Engkau yang layak menerima pujian hormat. Terima kasih Tuhan, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap bersama katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita masuk di akhir bulan, di bulan September, minggu yang keempat. Tema bulan ini bicara tentang mengatasi kendala-kendala pribadi. Ya, beberapa minggu lalu kita bicara soal kendala-kendala yang dialami, dan demikian juga hari ini di minggu keempat kita akan belajar firman Tuhan tentang mengatasi kejenuhan. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Mengatasi kejenuhan. Ya, kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Kalau belum dapat boleh bisa lihat di layar, sudah ya, sudah bisa dibaca ya. Oke, saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-11. Judul perikopnya adalah berjaga-jaga. Ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepada kamu. Ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan dan kamu seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju dengan iman dan kasih, dan bertokohkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Amin.
Saya mau cerita, suatu hari pembimbing rohani saya, waktu itu saya masih muda ya. Saya sekarang sih masih muda juga gitu, tapi dulu ya dulu zaman dahulu. Suatu hari pembimbing rohani bertanya kepada saya, Fer, kamu pernah nggak merasakan jenuh dalam melayani Tuhan? Dia tanya. Terus saya kan waktu itu ya polos saja, saya belum pernah. Terus ya puji Tuhan sih sampai sekarang belum pernah atau tidak pernah. Ya. Nah, ini bukan perkataan memegahkan diri atau sombong gitu ya. Tapi begini, kita harus tahu dulu ada perbedaan antara kata bosen dengan jenuh. Betul? Nah, kita lihat di perbedaannya. Kenapa saya bilang saya nggak pernah atau belum lah, ya, mudah-mudahan nggak akan pernah gitu ya, tentang kata itu yaitu jenuh. Nah, contohnya begini, bosen atau bosenan itu sifatnya emosi sesaat, cepat datang, cepat juga pergi, gitu ya. Nah, penyebab daripada bosen atau kebosenan itu situasi tertentu yang terasa menyakitkan atau terasa tidak menyenangkan, itu bisa bosen. Bukan menyakitkan sih, tidak menarik lah. Tidak menarik, tidak menyenangkan, itu bisa menjadi penyebab kita bosen. Contohnya, kita misalnya naik Transjakarta pas pulang kantor, tentunya kita bosen. Bosennya kenapa? Menunggu antrian yang panjang. Betul nggak? Bosen nggak? Bosen. Waduh, baru lihat antrian kita udah bilang, waduh, bentar lagi deh, kita tunggu dulu deh karena panjang banget di antrian. Pokoknya semua yang bicara soal antrian itu membosankan. Contoh yang kedua, misalnya kita dengar satu lagu, tadinya kita suka ya. Misalnya bola balik misalnya, didengerin terus setiap hari berulang-ulang, tak bola balik. Akhirnya komputer-komputer memang akhirnya bosen gitu. Aduh bosen nih. Aduh itu lagi. Sekali misalnya lagu itu, itu lagi loh lagunya gitu. Karena lagi tren gitu ya, lagi viral gitu. Lama-lama kan bosen. Nah itu bosen, kebosanan. Cirinya juga bisa berarti situasinya bisa berubah. Ciri-cirinya begitu situasinya berubah, yaitu ganti aktivitas yang tadinya kita lakukan terus-menerus, kita ganti aktivitas, kita berubah ya. Soal misalnya hiburan, kita cari hiburan yang tadinya terus hiburannya lama, terus kita cari hiburan yang baru. Pada saat kita berubah, disitulah rasa bosan itu menjadi hilang. Amin. Jadi situasi berubah, bosannya hilang. Itu sifat bosan. Nah, tidak demikian dengan jenuh atau kejenuhan. Jenuh itu sifatnya lebih dalam, ya. Sifatnya itu bertahan lama. Beda dengan bosan. Bosan itu sebentar bisa hilang. Jenuh itu bisa bertahan lama, bahkan bertahun-tahun. Terus misalnya itu juga sifat daripada jenuh itu kondisi, bicara soal kondisi mental kita, psikologis kita. Kalau udah jenuh, wah itu gak mudah untuk pulih. Butuh waktu, butuh effort, butuh usaha. Di sini butuh rekreasi, healing misalnya. Kalau udah jenuh, wah itu gak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus melakukan pekerjaan itu, jadi bahkan bisa banyak salah karena jenuh. Ya, jadi ini bicara soal kondisi rutinitas, akibat rutinitas dan tekanan yang berulang-ulang sehingga membuat orang bisa menjadi mengalami kejenuhan. Penyebabnya misalnya hidupnya monoton. Pagi bangun jam 5, kerja, pulang jam 10, sampai rumah jam 11, tidur jam 12, terus bangun lagi jam 5, terus bertahun-tahun. Memang jadi kebiasaan, jadi karakter gitu. Tapi lama-lama bosan kan? Kok aktivitasnya cuma bangun, kerja, bangun lagi, besok kerja lagi gitu misalnya. Wah ini sangat
membuat jenuh bagi seseorang. Demikian juga misalnya kelelahan emosional. Kalau orang jenuh itu biasanya emosinya sedang lelah, ya, sedang capek, sedang kayaknya nggak bergairah, tidak bersemangat. Itu contoh dari mereka yang jenuh. Terus kehilangan motivasi. Orang jenuh itu nggak ada gairah, kehilangan motivasi, dan juga bicara juga karena mereka mengalami krisis daripada makna tentang hidup. Betul nggak? Kalau orang nggak punya tujuan, hidupnya udah begini-gini aja, udah pokoknya hidup untuk makan untuk hidup, cuman begitu. Pokoknya kerja. Nah itu lama-lama bisa membuat hidup menjadi jenuh, karena tujuan hidup bukan sekedar kerja dan cari makan. Amin. Tujuan hidup besar, banyak, bukan cuma untuk diri kita pribadi, tapi juga berguna bagi orang lain. Kalau kita punya tujuan hidup yang bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain juga, maka hidup akan lebih bermakna. Ya, tidak akan mudah membuat kita jenuh. Contohnya misalnya jenuh dengan pekerjaan yang sama bertahun-tahun, apalagi pekerjaan itu nggak berkembang. Betul nggak? Udah kerja, udah mati-matian, udah kepala di bawah, kaki di atas, terus menerus nggak ada perkembangan. Lama-lama bisa menjadi jenuh. Ya. Kemudian misalnya jenuh itu dengan hubungan yang terasa misalnya hambar, tidak ada komunikasi yang sehat. Misalnya pasangan suami istri cuman ketemuan di meja makan. Udah meja makan pun biasanya tempat di mana kita bisa sharing, bisa menjalin hubungan bisa lebih baik. Enggak, cuman sekedar makan buru-buru, sibuk dengan handphone masing-masing, terus selesai langsung tidur. Nah ini menjadikan hidup kita menjadi jenuh karena tidak ada komunikasi. Penyebab perceraian paling besar ternyata adalah masalah komunikasi. Kalau komunikasi sudah terputus, sekalipun ada cinta pada masa lalu, tetap itu akan membuat bercerai. Ya. Satu kita teguh, bercerai, kawin lagi, enggak ya? Kita betul, ini cuma cerita. Jadi kita harus bangun hubungan, karena hubungan itu, komunikasi itu penting. Komunikasi yang sehat akan membuat hubungan menjadi sehat, betul kan? Kalau misalnya kita nggak pernah cerita tentang situasi kita, orang nggak tahu mungkin sifat kita, karakter kita, kemauan kita, keinginan kita. Tapi kalau kita sudah kenal, ya, kita tahu misalnya karena udah berteman lama, bestie kita gitu kan, kita tahu nih keinginannya dia, kemauannya dia gitu kan. Dia nggak ngomong, kita sudah tahu karena sudah ada komunikasi, maka hubungannya menjadi lebih baik. Ya, jadi di sini itulah perbedaan bosan dengan jenuh. Nah, jenuh itu juga berarti begini, tidak cukup hanya ganti aktivitas sebentar, betul kan? Kalau bosan ganti aktivitas sebentar, nggak bosan lagi. Tapi jenuh nggak bisa cuma diganti aktivitasnya, nggak berubah. Rasa jenuh itu tetap ada. Caranya adalah kita butuh pembaharuan pola pikir. Amin. Untuk mengatasi jenuh, kita harus berubah pola pikir kita. Baru kita bisa menang menghadapi atau mengatasi kejenuhan. Kemudian juga kita butuh yang disebut motivasi. Kita harus memotivasi diri. Kita harus memberikan semangat kepada diri kita. Kalau enggak, rasa kejenuhan itu akan semakin dalam dan membuat kita semakin terpuruk. Jadi caranya adalah kita motivasi diri kita sendiri. Karena motivator terbaik dalam hidup kita adalah siapa nomor satu? Mario Teguh? Bukan. Itu dulu. Gak ada. Tidak ada motivator terkenal di dunia dengan bayaran sekali memotivasi misalnya ratusan juta. Itu tidak bisa memotivasi diri kita. Kalau dari diri kita itu tidak punya semangat, tidak punya gairah. Motivator terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Waktu kita bilang, ayo bangkit, ayo semangat,
Ayo, saya punya tujuan, saya harus mencapai tujuan. Apapun tantangan, apapun rintangan, saya harus mencapai tujuan. Itulah motivasi. Kita yang harus membangun motivasi diri kita sendiri, semangat terhadap diri kita sendiri. Ya, dan kemudian kita harus mengerti tentang makna hidup supaya kita bisa keluar dari kejenuhan. Kita harus tahu ini hidup kok begini-gini aja, flat aja, rata-rata, mediocre. Kita harus belajar ini hidup kayaknya nggak cuma sampai di sini nih. Ya, hidup belum berakhir sampai di sini. Masih ada tujuan yang harus saya capai. Nah, itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang bersemangat, tidak menjadi jenuh. Amin. Nah, demikian juga dalam pelayanan. Makanya saya katakan tadi, kenapa saya tidak jenuh? Karena saya punya tujuan. Tujuannya adalah lebih besar lagi, memperluas kerajaan Tuhan di bumi. Selama saya hidup, kalau saya baru sampai sebesar ini, saya bilang ini belum cukup Tuhan, masih lebih banyak, lebih jauh. Nah, itulah yang akan memotivasi kita untuk dan bisa mengalahkan sikap jenuh itu. Jadi sebenarnya singkatnya bosan itu masalah aktivitas sesaat, betul ya? Ganti aktivitas, berubah, hilang rasa bosan. Jenuh itu berarti masalahnya di mana? Di hati dan pikiran. Kalau kita dapat mengatasi masalah di hati dan pikiran untuk mengatasi kejenuhan, saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang bersemangat, bergairah, orang yang berhasil tentunya, ya. Jadi di sini kita lihat contohnya begini, ya. Ilustrasinya seperti ini contohnya. Siapa yang punya makanan favorit? Ada kan suka makanan favorit, ada yang bakmi, ada yang gado-gado gitu ya. Kalau saya misalnya sate Marangi gitu ya, wah ini makanan favorit saya. Kan? Nah, bosan itu misalnya begini, kita suka akan misalnya saya sate, terus menerus setiap hari makan sate. Setiap kali ada yang lewat sate gitu kan, saya panggil gitu. Karena suka, tapi setiap hari lama-lama bosan nggak? Bosan. Bahkan mau muntah, lihat sate udah pengen muntah. Cara mengatasinya bagaimana? Ganti makanannya. Jadi mie goreng, ya kan, ayam goreng, gitu kan. Jadi berubah, besok-besok 2 hari 3 hari pengen sate lagi karena makanan favorit, gitu ya. Nah demikian. Nah kalau jenuh ini berarti setiap kali kita mau makan, sekalipun itu makanan favorit, kita mungkin hari ini makan sate, besok misalnya kita mau makan pizza, misalnya. Besoknya lagi kita mau makan Chinese food, udah ganti nih, menunya udah ganti. Itu semua makanan-makanan favorit kita. Tetap kalau nggak selera, kan? Kalau nggak ada semangat, lagi tekanan hidupnya, lagi stres, mau makanan enak tersedia sekalipun, kita akan jenuh, nggak selera, ya. Nggak ada nafsu makan, kehilangan nafsu makan. Jadi ini bukan sekedar bosen, tapi ini bicara jenuh, yaitu bicara tadi saya bilang masalah di hati dan pikiran. Jadi harus diatasi dulu masalah hati dan pikiran, bukan sekedar berubah situasi. Nah, salah satu ya senjata iblis untuk menghancurkan orang percaya ini, senjatanya kayaknya sederhana, tapi ini juga bisa mematikan, yaitu apa? Sifat atau sikap jenuh. Kalau kita sudah jenuh, wah, nggak ada gairah. Maunya tidur, maunya istirahat, maunya nggak mau mikirin apa-apa. Akhirnya kalau udah nyerah benar dengan situasi jenuh itu, kita nggak bisa maju, nggak bisa bertindak maju. Nah ini salah satu senjata iblis. Jadi oleh sebab itu jenuh, kita misalnya jenuh dalam bekerja, bahkan bahaya nih kalau jenuh sama pasangan, betul kan? Ketemu, dia bilang setiap hari ketemu, apalagi waktu zaman COVID, cuman di rumah nggak kemana-mana. Ketemu, katanya lu lagi, gitu ya. Kemana baru lihat ketemu lagi. Ke sini ke dapur ketemu lagi. Bosen. Kalau sampai jenuh dengan pasangan, wah ini bahaya.
Ada orang yang sudah menikah 50 tahun cuma gara-gara jenuh, ya, cerai. Udah 50 tahun pernikahan. Jadi hati-hati dengan sikap jenuh ini, karena ini adalah sebuah serangan iblis. Kita harus soroti tentang hal ini, tentang sifat jenuh. Nah, apalagi kalau jenuh ini bicara soal perkara rohani. Misalnya gini, ada janji-janji Tuhan yang kita percaya ini janji Tuhan. Tuhan itu kalau berjanji dia pasti setia dan menepati. Tapi kita menunggu janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, tidak pernah terjadi. Kita sudah menunggu terlalu lama, bertahun-tahun. Nah, senjata iblis adalah sampai mengatakan kita jenuh ya dengan janji Tuhan. Udah, jangan berharap lagi lah dengan janji Tuhan. Nah, kalau udah sampai demikian, iblis yang menang, kita yang kalah. Nah, yang paling kita harus jaga supaya jangan sampai jenuh dengan perkara rohani ini, janji Tuhan ini adalah janji tentang kedatangan Tuhan. Amin. Aminnya sedikit. Amin. Amin. Sekalipun udah berulang-ulang kali kita dengar Tuhan akan datang tanggal sekian, ya kan? Kemarin saya khotbah ya, ada yang bilang prediksi, ada ramalan 23 September Tuhan Yesus Kristus datang, akan rapture misalnya. Nggak datang lagi. Ya kan saya sudah bilang bahwa kedatangan kita ini tugasnya bukan untuk ngitung-ngitung, ya, enggak. Tapi tugas kita berbeda, nanti saya jelaskan di poin berikut. Jadi di sini sekalipun udah nanti berapa tahun kemudian ada lagi prediksi, ada lagi mungkin disebut nubuatan, Tuhan Yesus akan datang, rapture tanggal sekian. Saya katakan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita sudah tahu tanggalnya, betul kan? Kalau udah tahu tanggalnya semua siap-siap kan? Semua pasti siap-siap kalau Tuhan mau datang. Tapi dikatakan Tuhan Yesus Kristus itu datang tiba-tiba. Seperti apa? Seperti pencuri pada malam hari. Walaupun pencuri zaman sekarang siang bolong juga datang ya. Pokoknya intinya lagi nggak siap-siap gitu. Nah, waktu dia datang itu tiba-tiba, nggak pernah kan maling bilang gini, besok saya mau datang ke rumah kamu mau rampok. Nggak mungkin kan, itu namanya bukan pencuri. Dia nggak pernah memberitahu. Demikian juga kedatangan Tuhan itu tiba-tiba, firman Tuhan tadi katakan ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus siaga, bersiaga. Jadi jika kita sampai jenuh tentang janji kedatangan Tuhan kembali, itulah yang diinginkan iblis. Dan ini berbahaya. Amin. Kita harus tahu bahwa betul Tuhan Yesus pasti akan datang. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan akan kedatangan Tuhan, karena dia berjanji dia pasti menepati. Jadi janji kedatangan itu adalah mutlak. Amin. Pasti. Waktunya tidak ada yang tahu. Oke, yang poin pertama langsung. Bagaimana agar kita tidak jenuh menanti kedatangan Tuhan? Yang pertama, sadar akan rahasia Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2 bisa ditampilkan ayatnya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepada kamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Terus pada malam. Jadi di sini kita lihat slide-nya. Kejenuhan itu muncul karena kita ingin tahu, betul kan? Kita jenuh karena dasarnya kita pengen tahu tentang waktu dan tentang rencana-rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan tahu waktunya. Tidak pernah. Bahkan rencana-rencana Tuhan itu kadang-kadang rahasia, tersembunyi di hadapan Tuhan. Walaupun ada hal-hal yang Tuhan mau kita tahu, kita mengerti tentang rencana Tuhan, tapi kita pengennya tahu dari A sampai Z. Misalnya kita mengalami sebuah ujian, mengalami sebuah penderitaan, senantiasa kan kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau izinkan aku mengalami situasi yang sulit seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan aku mengalami penderitaan seperti sekian ini? Sekian waktu lamanya. Kadang-kadang Tuhan gak ngomong, betul kan? Atau Tuhan gak pernah memberitahu.
Misalnya, minggu depan aku akan memuji kamu selama 10 hari. Atau misalnya, bentar siang kamu akan dites, diuji kesabaran kamu. Kamu bisa sabar nggak? Wah, kalau kita misalnya dikasih tahu begitu enak dia. Tahu-tahu ternyata ada orang, kita lagi makan di restoran, tahu-tahu ada orang bawa kopi, dia jatuhin kopinya ke baju kita, baju baru lagi warna putih lagi. Wah, Tuhan udah ngomong misalnya, suruh mengetes kesabaran. Kita nggak akan marah, betul kan? Karena udah diberitahu sama Tuhan. Tapi kalau misalnya nggak diberitahu, reaksi kita gimana? Mata kamu kemana? Ya kan, kita marah-marah gitu ya. Kita bereaksi dengan semua hal. Kadang-kadang walaupun Tuhan udah bicara sedikit-sedikit sih, walaupun nggak secara tuntas, dia bilang sabar, harus sabar. Tapi waktu kita menghadapi situasi itu kita nggak sabar, kita marah, reaksi kita, respon kita marah. Nah, disitulah sebenarnya kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan, kapan rencana Tuhan, dan dibalik semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, apa maksud Tuhan? Kita tidak pernah tahu. Ya. Nah, yang membuat kita jenuh karena kita pengen tahu tentang semua hal itu. Jadi Tuhan itu tidak memanggil kita untuk misalnya menghitung hari kedatangannya. Enggak. Tapi yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita adalah hidup oleh karena percaya. Amin. Hidup oleh karena iman. Kita harus menjalani hari demi hari dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Sekalipun gunung beranjak, ya, laut bergoncang, situasi malapetaka, sebelah kiri jatuh 10.000, semuanya jatuh gitu kan. Tuhan mau kita tetap berakar, kita tetap bersandar, kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber pertolongan kita. Tadi kan lagu kan gitu kan, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku percaya, bukan? Aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Jadi bukan pada apa yang kelihatan, amin, tapi kepada yang tidak kelihatan. Itulah perkara iman. Iman itu sebenarnya bisa melihat yang tidak kelihatan untuk bisa terjadi dalam hidup kita. Itulah perkara iman. Dan iman itu didasari oleh firman Tuhan. Kita percaya kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, itu pasti akan terjadi. Maka itu pasti akan terjadi, sekalipun hari ini belum terjadi. Itulah iman. Ya, jadi di sini kita belajar yang harus kita tahu adalah sadar bahwa segala sesuatu itu adalah rahasia Tuhan. Ya, kita tidak pernah dipanggil untuk tebak-tebakan atau misalnya menerka-nerka, meramal, memprediksi tentang hari kedatangan Tuhan. Kalau kita melakukan hal itu, kita sebenarnya sedang membuang-buang waktu kita tentang mencari hari-hari yang tepat. Karena kita tahu tadi bahwa pencuri itu datang tanpa pemberitahuan. Orang percaya itu dipanggil untuk bukan sibuk menghitung tanggal-tanggal. Walaupun kemarin kan diprediksi kenapa tanggal 23 September. Karena itu adalah tepat hari peniupan trompet. Itu adalah hari raya bagi bangsa Yahudi. Jadi mereka udah hitung. Kayaknya Yesus akan datang tanggal 23 September. Tapi kenyataannya hitungan manusia juga bisa meleset. Tidak terjadi. Nah, jadi di sini kita harus siap setiap saat. Kita harus siap setiap waktu. Ya. Yang harus kita miliki adalah fokus kita bukan kepada kapan Tuhan datang. Amin. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita hidup. Itu yang harus jadi fokus. Kalau cuma nunggu waktu, bisa jenuh. Tapi kalau kita fokus bagaimana kita hidup, hari ini apa yang saya harus perbuat, hari ini apa yang saya harus kerjakan bagi pekerjaan Tuhan, bagi nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita tidak akan pernah jenuh. Ya. Oke. Ketidaktahuan bukan alasan untuk lengah. Amin. Jadi kita nggak perlu tahu banyak sebenarnya. Tahu sedikit pun kita kerjakan, itu tidak akan membuat kita lengah. Tapi kalau kita tahu banyak kita tidak kerjakan,
itu bisa disebut lalai, ya. Nah, tapi ajakan untuk berjaga-jaga itu yang penting, bukan tahu semua, tapi berjaga-jagalah, itu poin yang paling penting. Hari Tuhan akan datang tiba-tiba, maka kita harus tetap siap. Mari kita lihat Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42. Firman Tuhan berkata, karena itu berjaga-jagalah. Amin. Ini perkataan dari Tuhan Yesus mengenai kedatangan Tuhan. Yesus gak pernah bilang gini, karena itu hitunglah harinya. Pernah gak Tuhan ngomong gitu? Gak pernah kan? Tapi yang Yesus katakan, coba lihat tadi, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yesus gak pernah bilang, hitunglah tanggal, buatlah sebuah cocok logi misalnya. Akhirnya jadi cekcok logi, jadi sesuatu yang nebak-menebak. Kita tidak tahu pada hari mana Tuhanmu itu datang. Oke, slide berikut. Rahasia waktu adalah milik Allah. Bagian kita adalah setia menjalani hari demi hari. Lakukan segala firman Tuhan hari demi hari. Lakukan hidup di dalam iman hari demi hari. Tugas kita bukan memprediksi, tapi hidup dalam kehendak Allah. Mari kita lihat Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagian siapa? Bagian Tuhan Allah kita. Ya, itu tersembunyi. Tetapi hal-hal yang dinyatakan kepada kita, diberitahukan, ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ada rahasia Tuhan yang gak perlu kita tahu. Kalau kita tahu semua, kita bisa stres. Betul gak? Misalnya Tuhan mau kasih tahu, ya, Tuhan juga akan membuat kita stres. Misalnya nanti hari Selasa akan kejadian begini. Nanti hari Jumat kamu akan ngalami kebangkrutan. Tenang, 10 tahun kamu akan bertahan hidup. Wah, ya kan? Kalau kita udah tahu seperti itu, kira-kira stres gak? Apalagi kalau kita diberitahu, besok kamu aku panggil. Wah, kita udah takut luar, bukannya kita siap-siap berjaga-jaga. Waduh, tinggal besok. Tuhan gak akan beritahu gitu. Berjaga-jaga kata Tuhan. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang tersembunyi itu bagian Tuhan. Nggak perlu pengen cari-cari tahu, ya kan? Sampai kita berusaha dengan cara-cara kita yang salah, akhirnya kita kebablasan, kesalahan. Tapi hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita. Kalau kita terima pewahyuan, itu bagian kita. Lakukan seperti yang Tuhan wahyukan. Ya. Nah, jadi itu yang pertama, sadar rahasia Tuhan. Ada yang kita tidak mengerti, ada yang kita paham. Hanya ada lagu yang mengatakan, lagunya gimana? Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, walau juga di tengah alam yang gelap. Terus tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Ada apa? Jejakmu Tuhan sungguh sempurna, gitu kan? Jadi nggak perlu tanya-tanya. Ada waktunya kita nggak bertanya, udah diberitahu Tuhan juga, ya kan? Nggak perlu kita tanya-tanya, Tuhan kasih tahu. Nah, jadi boleh kita bertanya, tapi kadang-kadang kita nggak siap dengan jawaban Tuhan. Lebih baik kita nggak bertanya daripada Tuhan jawab, kita bilang, nggak mau Tuhan. Enggak. Nah, itu berarti kita tidak taat. Lebih baik kita jalani, tahu-tahu Tuhan arahkan, kita tahu, kita melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Oke, yang kedua adalah mampu membaca keadaan. Dalam ayat yang ketiga bisa ditampilkan, mampu membaca keadaan. Kita harus punya kemampuan demikian. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, semuanya aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Ya, ibu-ibu
ibu yang sudah pernah melahirkan tahu ya, tiba-tiba kan mules, pikirnya sakit perut karena makan cabai banyak gitu ya, tapi tahu-tahu waduh ini udah mau hamil ya kan, baru tahu udah bukaan keberapa gitu kan, tiba-tiba seperti perempuan hamil ditimpa sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput oleh karena mereka pikir semuanya damai, semuanya aman, padahal mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya, banyak orang slide-nya hidupnya itu lalai karena mereka merasa bahwa segala sesuatu itu aman, padahal waktunya singkat. Nah, kejenuhan itu bisa berbahaya jika membuat kita terlena dan tidak waspada. Jadi kita harus waspada. Karena kejahatan bukan karena direncanakan, tapi karena ada kesempatan. Ya, itu kan katanya si Bang siapa tuh? Bang Napi gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah waspada. Kenapa ada banyak orang kena hipnotis? Karena kenapa? Pikirannya melayang-layang, betul kan? Kosong. Karena banyak beban, banyak stres. Orang kan yang menghipnotis, dia lihat dulu nih orangnya nih. Wah ini nih target, ini mangsa nih. Kenapa? Lagi nggak fokus, lagi ngelihat jalan tapi nggak lihat jalan sebenarnya, sedang pikiran kemana-mana gitu kan. Orang nggak fokus kan kelihatan gitu ya. Nah itu berarti kesempatan bagi orang hipnotis. Jadi dia tepok terus dia bilang, diajakin kita ngomong. Akhirnya dia fokus, kita fokus kepada apa yang dia ngomong. Waktu kita fokus dengan apa yang dia ngomong, kita sudah terhipnotis. Jadi hati-hati di tempat umum, jangan pikiran kemana-mana ya, karena bisa jadi target dihipnotis. Kalau ada orang yang tepok, kita tahu kita gak kenal, langsung yang keluar adalah darah Yesus. Maksudnya kita langsung bilang, wah ini ngapain nih, apalagi pura-pura sok kenal ya, bilang ini kamu kan segini kan, bukan ya kan. Nah gitu, kita harus hati-hati. Jadi di sini waspada, karena waktu kita tidak waspada kita menjadi sasaran iblis. Dalam ayat yang ke-6 berkata, ya kita mampu membaca keadaan dalam ayat yang ke-6 dalam Tesalonika 5 ayat 6. Tesalonika 5 ayat 6, ayat 6 nanti ayat 8 dan ayat 11 di bawahnya. Ayat 6 dulu. 1 Tesalonika. Ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Orang tidur berjaga-jaga nggak? Siapa yang tidur sambil berjaga-jaga? Itu nggak bisa tidur namanya, betul ya? Nggak bisa tidur. Tapi kalau orang tidur nggak berjaga-jaga. Nah, jadi maksudnya jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tidak berjaga-jaga, tidak sadar dengan keadaan. Jadi kita harus tahu situasi perang, betul nggak? Kalau situasi perang, apa yang dilakukan? Ini ada pelatihan misalnya untuk tentara-tentara. Biasanya syarat pertama mereka diuji adalah apel pagi, betul kan? Suruh istirahat udah jam 12 atau jam 11. Tapi bangunnya mungkin jam 4. Dan harus dalam waktu misalnya 15 menit misalnya. Harus sudah siap semua dengan pakaian lengkap untuk apel pagi misalnya. Nah, orang yang ini diajarin kan, jangan lepas semua. Maksudnya apa? Kalau perlu tidur pakai sepatu, pakaian masih lengkap, tidur aja di situ. Sebab kalau kita udah ganti pakaian tidur gitu ya, kita gantungin pakaian, kita dirak-rak, kita rapi-rapiin, pas jam 4 diberi waktu sekitar cuma 15 menit baru pakai sepatunya aja udah susah gitu. Pasti akan nggak tepat waktu. Itulah artinya berjaga-jaga. Kalau udah tidur pakai sepatu kan, waktu dibangunin bangun udah 5 menit sampai udah siap apel pagi. Jadi itulah situasi. Kita harus mampu melihat keadaan dengan benar. Waktunya perang, kita harus siap-siap. Waktunya kita berjaga-jaga, kita juga harus berjaga-jaga. Tidur itu artinya lalai, tidak berjaga-jaga. Hidup tanpa arah, hidup tanpa tujuan Tuhan. Sedangkan berjaga-jaga dan sadar itu artinya hidup dalam kesadaran rohani, menguasai dirinya sendiri dan setia di dalam iman. Oke, slide berikut. Belajar membaca zaman artinya tidak hidup sembarangan.
Kita perlu peka terhadap tanda-tanda dan menjalani hidup dengan tujuan. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Amin. Membaca situasi, perhatikan. Bagaimana kamu hidup? Bukan bagaimana kapan waktunya, enggak. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi tahu kan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Yang harus kita miliki adalah pergunakan waktu dan bersikap bijaksana. Kita nggak pernah tahu, saya kan pernah bilang hidup ini singkat. Kita nggak pernah tahu kapan kita selesai di bumi. Tapi selama kita mempergunakan hari-hari waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan beri ini dengan baik, maka hari itu tidak akan menjadi sebuah kedatangan Tuhan, tidak menjadi sebuah jerat bagi kita, tapi menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Oke? Ya. Jadi kita lihat di sini hidup dalam kekudusan setiap hari. Karena kita tahu zaman sekarang ini kita harus belajar lihat situasi tanda-tanda zaman. Roh antikristus sedang bekerja. Sangat-sangat luar biasa. Nggak kebetulan loh. Setiap minggu minimal ada berita larangan tempat ibadah. Itu kan berarti pekerjaan roh-roh jahat kan untuk mencegah umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Itu semuanya adalah pekerjaan dari roh-roh antikris yang sedang bekerja di zaman sekarang ini. Kemarin pembunuhan seorang Charlie Kirk, ya, seorang pembicara Kristen. Dia ini berani menyatakan kebenaran di depan umum. Dia berbicara kebenaran itu bukan cuma di mimbar-mimbar gereja, tapi dia berbicara di sekolah-sekolah, di universitas-universitas. Dia menyatakan tentang hal-hal yang salah, soal kebenaran, ya. Dia menentang akan LGBT, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi lihat pekerjaan antikris. Orang-orang yang tidak suka nembak dia, ya kan? Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita sedang di zaman sekarang ini, di mana waktu kita mau menyatakan kebenaran, ada yang menentang kita. Dan itu bekerja oleh karena roh antikristus yang sedang bekerja di hari-hari ini. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Nikmati hidup. Amin. Tapi bukan berarti nikmati hidup itu lalai, bukan. Tapi kita menghargai setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri. Ada kesempatan-kesempatan yang mungkin sebenarnya Tuhan sudah beritahu, tapi kita tidak pergunakan. Nah, itu yang disebut dengan lalai. Kita sudah tahu firman, sudah dinyatakan kebenaran, kita tidak melakukan. Padahal itu sebuah kesempatan yang Tuhan beri. Nah, waktu kita lalai, maka kita sebenarnya tidak sedang menikmati hidup. Orang yang menikmati hidupnya, orang yang puas dengan hidupnya adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, lawan dari kejenuhan adalah hidup dengan rasa syukur dan punya tujuan hidup. Yaitu orang yang demikian, yang punya ucapan syukur, yang punya tujuan hidupnya, itu nggak akan pernah mengalami kejenuhan. Amin. Jadi kita harus belajar bersyukur. Kita harus merasa cukup, kita harus puas dengan hidup kita. Karena Daud mengalami hal demikian. Dia puas dengan hidupnya. Di hari tuanya dia lihat, dia katakan begini, bahwa dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tapi dia katakan apa? Tidak pernah dia lihat bahwa orang benar itu mengalami masalah-masalah yang berat, ya, kekurangan atau hal apapun. Tapi dia lihat bahwa bahkan orang-orang benar itu hidupnya adalah memberi. Bahkan memberikan pinjaman-pinjaman. Karena kenapa? Dia puas dengan semua hal yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dia menikmati hidup. Siapa yang mau menikmati hidup? Amin. Kita semua tentu mau menginginkan kan hari-hari kita yang singkat di bumi ini, kita mau menikmati hidup. Nah, Tuhan pasti berikan kesempatan-kesempatan. Ya,
Bukan berarti terus ya udah kita nikmatin semua, namanya ini hidup harus dinikmatin semua yang enak-enak, enggak. Tapi waktu kita melakukan kehendak Tuhan dengan ucapan syukur, disitulah kita betul-betul menikmati hidup. Dikatakan ya tadi boleh, dahulu aku muda, tapi sekarang sudah tua. Gitu. Sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Karena Tuhan memelihara, Tuhan menyediakan segala sesuatu. Oke. Ya, selanjutnya mari kita lihat di dalam poin berikut. Jadi kita tidak perlu mempergunakan waktu dengan bertumbuh, amin, melayani Tuhan, menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita dan mempersiapkan diri bagi kedatangan Raja di atas segala raja. Kita harus siap untuk semua hal itu. Oke, yang ketiga, tidak hidup dalam kegelapan. Ini salah. Ya, coba nanti saya lupa merubahnya karena ini PDF jadi nggak bisa dirubah. Tidak hidup dalam kegelapan. Di dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat, 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari-hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Orang yang hidup dalam kegelapan, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tapi orang yang hidup dalam terang, sebut anak-anak terang, anak-anak siang, itu waktu hari itu datang tidak menjadi sebuah yang menyakitkan atau menjerat, tapi menjadikan hari yang penuh dengan sukacita, karena kita sudah mengisi hari-hari yang kita jalani ini, dan kapanpun Tuhan datang, kita menjadikan hari itu menjadi hari di mana menjadi hari di mana kita siap bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi maknanya seperti demikian. Kita ini anak-anak terang, makanya jangan hitung hari, isi hari-hari dengan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, bertumbuh, melayani Tuhan. Itu lebih penting daripada kita memprediksi-prediksi waktu. Ya, karena kita tahu bahwa hari-hari ini singkat, sebentar lagi Tuhan Yesus datang, dan hari itu adalah tidak akan menjadi tiba-tiba datang seperti pencuri dalam hidup kita. Ya. Nah, kegelapan rohani membuat hidup terasa hambar dan kosong. Amin. Pernah ngalamin hati yang kering, hati yang hambar, hati yang kosong? Berarti kalau sampai mengalami demikian, kita sedang berada dalam kegelapan rohani. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, hidup jadi monoton dan jemu. Jadi untuk itulah kita beribadah. Kenapa kita harus beribadah setiap hari Minggu? Salah satunya adalah supaya kita punya persekutuan dengan Tuhan dan hidup kita tidak menjadi hambar dan kosong, karena kita diisi dengan firman, roh kita bangkit, kita akan menjadi orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ayat Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan memberikan kepada kita sebagai anak-anak terang jalan-jalan kehidupan. Tuhan mau kita hidup dalam jalan-jalan itu. Jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan untuk menuju kepada keselamatan. Tuhan sediakan jalan-jalan di depan kita untuk kita jalani. Jangan kita melewati jalan yang lain yang menuju kepada kebinasaan. Nah, banyak orang salah memilih jalan. Dia pilih jalan yang menurut dunia, menurut dia enak, tapi ujungnya menuju kepada maut, kebinasaan. Tapi kalau kita mau menjalani jalan kehidupan yang sudah diberitahukan Tuhan kepada kita, ujungnya kita tahu, kita akan mendapatkan keselamatan. Karena jalan untuk menuju itu adalah melewati pintu yang sempit. Kan ada lagunya ya, waktu kecil, waktu sekolah minggu kan. Di dalam dunia ada dua jalan,
besar dan kecil, ya, lebar dan sempit, terus api jiwamu mati, yang sempit jiwa berduri. Terima kasih anak-anak. Nah itu kan lagu sekolah minggu. Itu ada dua jalan. Kita harus pilih jalan kehidupan, bukan jalan menuju kepada kebinasaan. Oke, nah anak-anak terang dipanggil untuk hidup dengan sadar. Amin. Sadar itu berarti berjaga-jaga. Kita orang kalau misalnya waktunya siang itu kita bekerja kan harus sadar kan. Kalau malam waktunya tidur. Walaupun zaman sekarang banyak kebalik-balik ya. Waktunya tidur, malam dibuat sadar. Ya kan ngerjain tugas sampai malam gitu misalnya. Jadi kita udah kebalik-balik. Waktunya siang kita malah tidur. Nah ini akhirnya berkatnya nggak akan kita dapatkan karena kita salah waktu. Anak terang dipanggil untuk hidup dengan sadar. Dan sadar juga akan tujuan kita. Nah kejenuhan itu sering datang saat kehilangan arah dan makna hidup. Jadi jangan sampai kita kehilangan tujuan hidup. Jangan sampai kita kehilangan makna hidup kita. Hidup ini harus berarti. Hidup ini harus berguna. Walaupun kita bilang, wah saya umurnya udah tua Pak Pendeta. Apa yang harus saya lakukan? Saya udah nggak seperti orang muda yang bisa berguna, berdampak banyak. Enggak. Kan sekarang kalau tua misalnya punya anak, menikah, kita jadi MC. Betul? Sudah berubah statusnya jadi MC. Oh bisa ya, ngomong jujur. Jadi MC. Berguna juga ya kan? Walaupun ya berguna supaya anak yang bayi-bayi dari anak kita ya kita bisa pelihara, kita bisa didik. Nah, disinilah kita tahu arah dan makna hidup. Kita harus menggunakan itu supaya hidup kita tidak berada dalam kegelapan, tapi hidup kita punya tujuan untuk beroleh kehidupan. Oke, nah terus slide berikut. Yang harus kita lakukan adalah bangun persekutuan dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Bangun hubungan dengan Tuhan. Baru selanjutnya bangun hubungan dengan sesama. Ada teman, ada lingkungan kerja, bangun. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita berinteraksi sosial dengan orang-orang. Kita bangun hubungan dengan rekan kerja, benar kan? Teamwork kan, kalau dalam bekerja kan perlu teamwork yang kuat. Nah itu bangun. Bangun persekutuan dengan sesama, dengan rekan kerja. Dan yang penting juga adalah bangun persekutuan dengan panggilan hidup kita. Kita harus tahu panggilan hidup kita. Kenapa Tuhan membawa saya sampai dengan saat ini? Apa tujuan hidup saya? Setiap kita punya khusus, ya kan? Saya contohnya seperti saya ini kan jadi hamba Tuhan, pendeta, menggembalakan jemaat. Nah, saya harus tahu tujuan saya adalah memastikan jemaat itu bertumbuh. Doa saya buat jemaat setiap hari, istri saya jadi saksi, saya bilang Tuhan, buat semua jemaat bertumbuh, buat semua jemaat berakar dan akhirnya berbuah lebat. Itu doa saya. Setiap hari saya minta sama Tuhan, biar seluruh jemaat yang ada dalam covering yang Tuhan percayakan melalui hidup saya semuanya berbuah menjadi seperti yang Tuhan ingin. Itulah gunanya adanya otoritas, kepemimpinan, betul kan? Perusahaan ada kepemimpinan. Demikian juga pelayanan, pekerjaan Tuhan juga ada kepemimpinan. Ini aturan. Nah kalau orang gak mau ikutin aturan, dia pikir gereja ini boleh kemana-mana, berarti gak paham mengenai aturan, otoritas. Sama seperti orang bekerja, belum ahli di bidang satu pekerjaan, udah pindah pekerjaan karena gak betah misalnya. Jangan. Kita mengerti semua hal itu, maka kita bangun persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama, dan melalui panggilan hidup inilah kita bisa di dalam gereja lah kita juga bisa membangun panggilan hidup dalam diri kita. Kita tahu panggilan hidup kita dan kita bisa bangun.
Contohnya ada anak seminari, mereka tahu bahwa mereka ini bukan sekedar sekolah teologi. Ada yang paham betul ya, ada juga yang belum paham. Mereka sekolah teologi karena disuruh, misalnya penatua, atau nggak ada lagi di gereja, atau misalnya keturunan. Enggak cuma sampai di situ, tapi mereka sadar bahwa mereka punya panggilan dalam hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kehidupan rohani yang tetap menyala akan menjaga bara api semangat dalam hidup kita. Kita lihat ayat yang terakhir dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Mari, ya, firman Tuhan berkata, mari kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat yang 11 ada di layar. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang pertama adalah apa dari poin-poin ini? Roh menyala-nyala dulu baru melayani Tuhan, atau apa? Kerajinan, jangan kendor. Gas terus, gasken, gas terus, tancap gas gitu. Maksudnya apa? Jangan kita menjadi nggak rajin, malas. Tapi kerajinan kita harus semakin meningkat. Rajin. Mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan maksimal. Itu yang perlu dalam kita melakukan kehidupan. Rajin, kerajinanmu jangan sampai kendor. Udah misalnya, aduh malesan, jangan. Harus semakin rajin. Kemudian, pastikan roh kita harus menyala. Kalau udah mulai redup, bakar lagi. Minta api Tuhan, bakar roh saya untuk tetap menyala. Kalau sudah mulai lemah, cas lagi. Cari persekutuan dengan Tuhan. Kalau perlu misalnya, cari misalnya menara doa, atau cari rumah doa, ke mana gitu, berdoa di sana supaya kita bisa punya api roh kita menyala-nyala. Terus barulah yang terakhir, layanilah Tuhan. Banyak orang begini. Ada perbedaan antara mengerti etos dan etis. Betul kan? Etos itu apa? Etos itu contohnya bicara soal pekerjaan. Banyak nih misalnya orang Kristen, dia tahu firman. Tahu firmannya misalnya kerja itu nggak boleh datang terlambat. Betul kan? Tapi walaupun dia tahu firman itu, etisnya dia tahu karena firman Tuhan mengajarkan supaya kita jangan terlambat misalnya. Tapi etosnya kita belum tentu bisa sama. Kita tahu etisnya, kita tahu firman Tuhannya, tapi dalam hal etos kerjaan kita sering terlambat. Nah ini jadi nggak otomatis orang yang sudah rohani misalnya, sudah tahu firman, sudah baca firman, sudah mengerti firman, kalau ngomong yang keluar firman Tuhan aja gitu ya. Tapi dalam hal sikap, dalam hal kerajinan, dalam hal yang berbicara soal pekerjaan, kita nggak sehebat orang dunia. Bisa nggak? Bisa. Orang dunia lebih rajin, orang dunia lebih maksimal, lebih mati-matian dalam bekerja. Kita malah santai-santai. Jadi makanya janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Etos kita yang harus juga baik. Etis kita mengerti, kita tahu firman. Banyak kita tahu firman. Tapi kita nggak punya etos yang baik. Ya, jadi miliki dua-dua hal. Kita miliki kedua hal ini, kita akan dibilang orang, ini orang hebat. Ini dalam pekerjaan luar biasa, dalam rohani juga luar biasa. Ini tidak tergantikan. Oke, barulah kita tahu tujuan hidup kita harus melayani Tuhan. Oke, amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengutaraikan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu biar ini menjadi kerinduan kita. Kita tidak akan pernah menjadi jenuh dalam hidup kita. Karena roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan akan membangkitkan semangat kita. Jika saat ini kita sedang mengalami patah semangat, kita sedang mengalami perasaan putus asa, keterpurukan, kejenuhan, menjalani segala sesuatu menjadi jenuh,
Tuhan mau bangkitkan kembali semangat kita. Tuhan mau bangkitkan kembali motivasi kita. Biarlah kita semakin rajin. Kita tidak menjadi orang yang malas. Kerajinan kita tidak menjadi kendor. Dan Tuhan mau roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saya percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir. Terima kasih Tuhan di sini. Katakan Roh Kudus, kami mengasihi Engkau. Ku mengasihi-Mu. Kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutuslah. Amin. Engkau akan menolong setiap kami. Kami buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari angkat tangan kita, katakan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati menyembah. Kami serahkan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi, ku buka hati. Izinkan Roh Kudus mengisi, izinkan Roh Kudus memenuhi, izinkan Dia menyalakan api dalam hatimu, dalam rohmu, supaya rohmu menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, di dalam melayani pekerjaan yang Tuhan percayakan. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah, penuhi setiap kami, penuhi kami. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi jamahlah Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar setiap jemaat mampu mengatasi segala kejenuhan-kejenuhan yang coba datang dalam hidup kami. Kami akan mengatasi segala kejenuhan dan kami akan menjadi orang-orang yang bersemangat bergairah karena percaya jika Tuhan ada bersama dengan kami, kami akan melakukan perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, karena Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami hebat. Bagimu segala pujian hormat dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bekerja jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang dapat kami pikirkan dan apa yang dapat kami doakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah Hamba-Mu sampaikan, kiranya yang menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami siap untuk memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Kita akan pujian
dan doa berkat, pujian kita mengatakan terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Saya jemput sama Tuhan untuk berdiri. Pujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kepada Bapak Kepala untuk doa berkat berikut. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati Tuhan, Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan Tuhan dahsyat. 1, 2, 3. Tuhan dahsyat. Sekali lagi, Tuhan dahsyat. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia dan ajar kami juga setia. Ajar kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh terus membangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir, Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami. Mereka yang sakit Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Sebab kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit kami. Engkau sudah menebus segala kelemahan sakit penyakit kami di atas kayu salib. Dan kami percaya kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bahwa pergumulan-pergumulan yang dialami, baik masalah-masalah, baik itu mungkin finansial, masalah pergumulan hari demi hari, kebutuhan Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan yang memelihara kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau yang menyediakan, sebab Engkau adalah Jehovah Jireh. Tuhan bukan saja yang menyembuhkan Jehovah Rafa, tapi Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Kami tidak kekurangan segala sesuatu yang baik, sebab Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya Tuhan, Engkau yang tahu segala pergumulan, baik hubungan-hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga. Tuhan pulihkan jika ada masalah antara hubungan suami dan istri, antara anak dengan orang tua Tuhan, antara saudara bersaudara. Tuhan pulihkan Tuhan. Kasih Tuhan yang mempersatukan, menyempurnakan. Dan kami akan percaya biar setiap kami boleh berfungsi
sebagaimana Tuhan menetapkan kami sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak. Tuhan, pulihkan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa bagi mereka yang bekerja, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, mereka dapat bekerja dengan baik. Tuhan berikan hikmat, sehingga janji Tuhan mereka akan senantiasa naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami juga berdoa bagi mereka yang belajar, yang sekolah, yang kuliah, untuk mengejar pendidikan prestasi yang lebih baik, yang lebih tinggi, cita-cita yang lebih besar. Ya Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa anak-anak Tuhan akan senantiasa berhasil ya Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai, yang akan membuat setiap kami menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, apa saja yang kami perbuat, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapak bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada minggu hari ini. Minggu depan mereka juga boleh kembali beribadah, boleh mengalami jamaah kuasa lawatan Tuhan, dan hidup kami boleh dipulihkan dan hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini, kami juga berdoa bagi bangsa negeri kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf menteri, jajaran pemerintahan di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berkati mereka, pemimpin bangsa kami. Berikan roh takut akan Tuhan, sehingga keputusan, kebijakan yang akan mereka ambil akan membuat rakyat ini sejahtera. Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi negara yang sejahtera, karena Tuhan sendiri yang senantiasa memimpin dan membuat pemerintahan dan setiap kepemimpinan dalam pemerintahan bangsa kami jadi kepemimpinan yang adil, yang jujur, yang benar Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar shalom Tuhan turun atas Indonesia, dijauhkan, diluputkan dari segala bencana, dari segala malapetaka Tuhan, dari segala musibah dalam nama Yesus. Kami serahkan negeri ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan ada atas Indonesia. Masukkan malaikat Tuhan yang berjaga-jaga, sebab kami menyadari sia-sialah pengawal berjaga-jaga jika bukan Tuhan yang mengawal, jika bukan Tuhan yang menjaga negeri kami ini. Terima kasih Bapak, dan kami percaya buat semua kekayaan bangsa negeri ini boleh dikelola dengan baik, dan Indonesia akan menjadi Indonesia emas, Indonesia yang maju, karena rencana Tuhan dan kehendak Tuhan terjadi atas Indonesia. Kami akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini. Dan mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita, hadapkan tangan tubuh kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan melindungi engkau, meluputkan engkau dari segala hal yang jahat. Maka Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat dan janji-janji Tuhan atas seluruh kehidupan kita, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa menang dan diberkati oleh Tuhan. Dan kasih karunia, kasih setia, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus menyertai seluruh hidup kita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kasih yang sempurna itu. Dan juga Roh Kudus yang senantiasa menyertai di sepanjang seluruh kehidupan kita, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang senantiasa hidup di dalam kebenaran, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita, kita tidak kedapatan bercacat celah, karena kita berjaga-jaga, kita senantiasa waspada, dan pada saat hari itu datang, kita akan diangkat di awan-awan yang permai bersama dengan Tuhan untuk tinggal selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Semua kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin.